Shalom saudara kasih Tuhan. Kita masuk di dalam pendengaran firman Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan Matius 5 ayat 3 saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Orang miskin yang punya sorga. Saudara, pernyataan dari Yesus membuat banyak orang terperangah, saudara. Bertanya-tanya, benarkah orang miskin menjadi pemilik kerajaan sorga? Memang sepanjang sejarah umat manusia belum pernah didengar oleh telinga manusia ucapan seindah ini, saudara. Berbahagialah orang yang miskin. Pada umumnya dunia menganggap orang miskin adalah orang yang paling sengsara di dunia ini, saudara. Itulah mengapa tidak ada seorang pun yang bercita-cita untuk menjadi orang miskin. Tetapi pernyataan Yesus sebaliknya. Orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Apa artinya, saudara? Bahagia seperti apa yang dimaksud? Kata bahagia berasal dari bahasa Yunani, makarios, yang artinya blessed atau diberkati. Kata bahagia di sini menunjuk pada sukacita yang ada di dalam hati dan kehidupan seseorang. Bukan yang ditentukan oleh faktor lahiriah atau banyaknya harta yang dimiliki. Disebut berbahagia karena hidupnya diberkati. Jadi bahagia bukan karena banyak uang dan harta. Tetapi hidup yang berbahagia adalah kondisi hati manusia yang ada di dalam dirinya, saudara. Miskin di hadapan Tuhan. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk ungkapan miskin. Yang pertama ialah penes, yakni miskin dalam arti tidak kaya, tidak punya banyak harta, hidup yang sederhana. Yang kedua adalah potkos, yaitu miskin dalam artian sangat miskin, tidak punya apa-apa. Apabila tidak ditolong, ia akan mati kelaparan. Kata potkos ialah yang dipakai oleh Tuhan dalam ayat ini, saudara. Miskin di hadapan Allah. Maka kalimat itu sebenarnya memiliki arti barang siapa yang secara rohani merasa begitu miskin dan hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, orang itulah yang disebut berbahagia. Jadi bukan miskin secara harta, tetapi miskin secara rohani. Jika seseorang merasa miskin secara rohani, ia akan berseru minta tolong kepada Tuhan. Orang yang miskin secara rohani butuh Tuhan, perlu Tuhan. Makanya ia berseru meminta supaya Tuhan menolong hidupnya. Harta yang dimilikinya tidak berarti baginya jika hidupnya tidak ditolong oleh Tuhan. Hidupnya tidak bergantung kepada hartanya. Hidupnya bergantung kepada Tuhan saja. Inilah yang dimaksud orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Lalu mengapa Yesus menggunakan kata miskin? Yesus sedang mengajar kita untuk tidak memandang harta, berkat duniawi, sebagai satu-satunya yang harus kita miliki.
Yesus datang mengajar kita juga untuk tidak meminta berkat duniawi saja. Adalah keliru jika ada pengajaran dari gereja tertentu bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang hidupnya melimpah dengan harta. Salah besar. Gereja seperti ini mengatakan bahwa orang Kristen berhak untuk mengklaim menuntut berkat duniawi dari Tuhan. Mereka menolak segala bentuk kemiskinan, kekurangan secara keuangan. Pengajaran gereja seperti itu tidak dapat dibenarkan. Kesuksesan hidup tidak hanya dinilai dari segi materi saja, dari berkat duniawi semata. Bukankah para rasul Kristus rata-rata hidupnya menderita? Bukankah mereka lebih berhak untuk menuntut berkat? Tetapi itu tidak diminta oleh para rasul Kristus. Kesimpulannya, saudara, ungkapan kata miskin yang digunakan oleh Tuhan Yesus mengajar kita untuk sabar, bahwa hidup kita tidak bergantung dari banyaknya harta yang kita miliki. Hidup kita berbahagia atau tidak, itu tergantung dari sedekah pemberian yang diberikan oleh Sang Raja, yang diberikan oleh Tuhan dari segala Tuhan, yang menguasai alam semesta ini. Hidup kita tergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan di dalam Kristus. Itulah kebahagiaan yang sejati. Tanpa Tuhan, semua kebahagiaan dunia ini adalah semu, palsu. Kebahagiaan hanya diperoleh apabila Kristus memenuhi hati dan pikiran kita. Puji Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 1, saudara. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Serupa tapi tak sama, saudara. Susu warnanya putih, salju juga warnanya putih. Keduanya memiliki warna yang sama, yakni putih. Tetapi sebenarnya tidak sama. Mengapa, saudara? Beda sumber, beda isi, beda bentuk, lalu hanya penampilannya saja sepintas mirip. Begitu yang kita saksikan setiap hari. Sama-sama mengaku Kristus, pengikut Kristus, nampak suci dan kudus. Minggu sama-sama ke gereja, tetapi kelakuannya jauh panggang dari api. Tidak seperti Kristus, saudara. Paulus meminta kita menjadi pengikut Kristus seperti dirinya. Prajurit yang baik, saudara, mengikuti pemimpin pasukan. Paulus meminta kita menjadi pengikutnya, bukan dimaksudkan menjadi pengikut pribadinya. Oleh karenanya, kalimatnya tidak berhenti sampai di jadilah pengikutku, tapi ada kelanjutannya, saudara. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara, Paulus meminta kita menjadi pengikutnya, bukan pengikut pribadinya. Paulus menjadi pengikut Kristus. Inilah suatu doktrin atau ajaran yang harus diikuti sepanjang hidup Paulus sejalan dengan firman Tuhan. Apa maksudnya, saudara, menjadi pengikut? Jangan salah, saudara. Paulus tidak sedang menyamakan dirinya dengan Kristus. Paulus
tidak meminta dirinya disembah seperti Tuhan. Paulus hanya berkata, supaya kita menjadi pengikutnya, sama seperti ia juga menjadi pengikut Kristus. Yang mau disampaikan adalah kita perlu role model atau panutan, saudara, yang bisa kita lihat sehari-hari, yang bisa kita potret, yang bisa kita rekam jejaknya atau cara hidupnya. Jadi jika Paulus meminta kita menjadi pengikutnya, bukan tertuju kepada dirinya, saudara. Paulus adalah pengikut Kristus yang sejati. Ia ingin kita pun mencontoh hidupnya. Supaya apa, saudara? Supaya kita mengikuti jejaknya yang begitu taat dan setia mengikut Kristus. Ikut Paulus, ikut Kristus. Rasul Paulus meminta setiap kita melakukan dua hal. Yang pertama, kita harus mengerti firman. Yang kedua, kita harus melakukan firman, meniru kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus adalah gambar yang harus kita ikuti atau kita lakukan setiap hari. Singkatnya, jika kita ingin hidup kita kudus dan mulia, kita tidak hanya mendengarkan firman, saudara. Kita harus lakukan. Yang jauh lebih penting, kita harus melakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita harus meniru setiap huruf kehidupan yang ditulis, setiap tindakan yang dilakukan oleh Kristus. Hidup kita harus sesuai dengan hidup Kristus, saudara. Hidup Kristus bisa kita lihat dalam kehidupan Paulus yang taat dan mengikuti teladan kudus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, jangan omong doang. Omong doang, omdo, singkatan dari omong doang, saudara. Ada orang yang omongnya pintar, kelihatan kudus, nampak saleh dan baik, tetapi berhenti hanya di bibir saja, saudara. Paulus ingin kita mempraktikkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dalam hidupnya. Paulus mencontohkan dirinya kepada banyak orang. Bagaimana ia mengikuti Kristus bagaikan teladan hidupnya. Pertanyaannya, saudara, sudahkah keluarga, orang-orang yang kita kenal, famili, lingkungan di mana kita bergaul, melihat hidup kita seperti hidup Kristus? Memang harus diakui, tidak mudah mempertontonkan hidup seperti Kristus. Tugas kita adalah berusaha melakukannya sambil terus meminta pertolongan Tuhan, supaya kita mampu setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, hidup kita seperti Kristus. Kita harus memulai sekarang, saudara. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Puji Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Murah hati. Apa artinya murah hati? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa murah hati artinya suka memberi, gampang memberi, tidak pelit, suka menolong, baik hati, saudara, memiliki sifat kasih sayang. Di samping itu juga disebutkan memiliki sikap kedermawanan. Murah hati selalu berhubungan dengan
sikap memberi. Bukan hanya memberi dalam bentuk materi, tetapi juga memberi waktu, saudara, memberi tenaga, memberi perhatian, dan memberi hati. Saudara, murah hati bukan sekedar memberi, saudara. Dalam bahasa Yunani, kata memberi dipakai kata ilmon, dibaca dengan ilmon. Artinya bermurah hati. Yang dimaksudkan bermurah hati adalah orang yang selalu aktif melakukan kebaikan kepada orang lain. Dari kata elemon ini ada 3 pengertian, saudara. Yang pertama, simpati. Artinya kesediaan untuk berbagi rasa dengan orang lain yang sedang menanggung penderitaan. Roma 12 ayat 15. Singkatnya, merasakan kesusahan orang lain seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kapan Anda menyatakan rasa simpati? Apakah di saat orang yang Anda kenal mengalami kesusahan Anda ikut merasakannya? Atau Anda hanya sekedar mengatakan kasihan? Saudara, mungkin Anda pikir setiap orang menanggung hidupnya sendiri-sendiri. Bagaimana jika sebaliknya, Anda yang mengalami duka cita, Anda menangis bukan? Bagaimana perasaan Anda ketika orang yang dekat dengan Anda tidak peduli, saudara? Tidak menyatakan rasa simpatinya, tidak menyatakan rasa simpatinya. Anda pasti tidak menyukai tersebut. Saudara, sikap murah hati menumbuhkan rasa simpati. Sebagai orang yang memiliki kasih Tuhan, Anda harus menjadi orang yang murah hati. Saudara harus memiliki rasa simpati. Simpati kepada siapa saja yang sedang mengalami duka cita. Saudara harus ikut merasakan kesusahan orang lain. Itulah sikap murah hati yang kita harus tunjukkan dalam relasi kita dengan sesama. Mulai sekarang, miliki sikap murah hati. Murah hati akan membuat pohon simpati tumbuh dalam hidup saudara. Orang akan menghargai saudara jika saudara memiliki simpati atas penderitaan orang lain. Puji Tuhan. Sekarang yang kedua, empati. Empati artinya kesediaan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Empati lebih tinggi nilainya dibanding simpati. Simpati hanya merasakan apa yang orang lain derita. Tetapi empati bersedia untuk menggantikan posisi orang lain yang sedang menderita. Empati menuntut pengorbanan. Kasih menuntut pengorbanan. Bukan hanya kasih kita kepada Tuhan, tetapi juga Tuhan minta kepada sesama. Pada saat kita berkata mengasihi seseorang, maka kita bersedia bukan sekedar merasakan kesusahan saja, tetapi lebih dalam dari itu.
bersedia untuk menggantikan posisi orang lain dalam penderitaan. Apapun yang kita bisa korbankan untuk meringankan penderitaan orang lain, kita disebut menjadi orang yang berempati kepada orang itu. Empati tidak menghitung-hitung untung rugi. Bisnismen atau pengusaha selalu berhitung tentang untung rugi. Jika untung pasti dikerjakan. Sebaliknya, jika akan mendatangkan kerugian, maka akan dihindarinya, saudara. Tetapi cara pandang seperti itu tidak untuk orang yang memiliki empati. Tidak ada lagi kamus untuk rugi dalam hidupnya. Yang ia ingin lakukan, saudara, hanyalah bagaimana bisa mengambil alih penderitaan orang lain. Bisa membuat orang lain terbebas dari beban hidupnya. Singkat kata, bisa membuat orang lain bahagia. Itulah tandanya orang yang murah hati. Apakah Anda pernah melakukannya? Pertanyaan yang serius diajukan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan. Kita mestinya mengerjakan perintah Tuhan. Salah satu perintahnya adalah 1 Yohanes 13. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, jangan tunda lagi. Jadilah orang yang berempati atas penderitaan orang lain. Tidak ada kata rugi, saudara, dalam mengasihi sesama kita. Puji Tuhan. Yang pertama, simpati. Yang kedua, empati. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga, pengampunan, saudara. Pengampunan adalah sikap kesediaan hati untuk menerima dan mengampuni perbuatan orang lain yang menyakiti kita. Saudara, pengampunan adalah level tingkatan tertinggi dari sikap murah hati. Dengan mengampuni, maka kita bersedia memulai lagi sebuah hubungan yang baru tanpa dibayangi luka batin. Nah, mengampuni artinya menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru. Mengampuni adalah sikap yang mulia. Mengampuni lebih dari sekedar rasa simpati. Mengampuni juga bukan terbatas hanya memberi, saudara. Mengampuni jauh lebih mulia dari empati. Simak baik-baik apa yang Yesus sampaikan tentang mengampuni, saudara. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah
berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mengampuni bukan sekedar memaafkan. Perintah Yesus mengampuni bukan sekedar memaafkan, bukan hanya melupakan, tetapi kita diminta untuk membalasnya dengan berbagai kebaikan. Sangat mulia. Saudara, mengampuni adalah hal yang sangat penting dalam hidup manusia. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tindakan pengampunan adalah hal yang sangat penting di dalam hidup ini, saudara. Di atas kebutuhan hidup sehari-hari, mengampuni adalah hukum tabur tuai yang kita akan petik hasilnya kelak. Jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka kita pun tidak akan diampuni oleh Tuhan. Sebaiknya jika kita mengampuni kesalahan orang lain, saudara, sebesar apapun, maka kita akan diampuni oleh Bapa di sorga. Haleluya. Paul Bors berkata dengan sangat bijak mengenai pengampunan. Mengampuni memang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, namun akan melapangkan jalan kita ke masa depan. Kebencian dan sikap tidak mau mengampuni sebenarnya sedang menutup jalan untuk masa depan kita. Menutup jalan untuk masa depan kita sendiri. Dan menutup pintu berkat kita. Ketika kita mengampuni, kita sedang membuka jalan yang lapang untuk masa depan kita. Puji Tuhan. Terutama sedang membuka keran pengampunan dari Tuhan atas segala dosa kesalahan kita. Jadi orang yang paling diuntungkan, saudara, ketika kita bisa mengampuni orang lain adalah diri kita sendiri. Bukan orang yang kita ampuni tersebut. Jangan mau kalah dengan pohon mangga, saudara. Jadilah seperti pohon mangga yang berbuah lebat di pinggir jalan. Walau dilempar dengan batu, tetapi dibalasnya dengan buah, saudara. Pengampunan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Ampunilah orang yang bersalah kepada Anda, saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada saat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk saling mengampuni. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah nama Tuhan. Biarlah kami Tuhan berikan kekuatan untuk kami benar-benar bisa mengampuni sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba juga berdoa untuk seluruh para pendengar dimanapun berada. Baik yang berdinas malam, yang beraktivitas di siang hari, mendengarkan saluran kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan berkatilah mereka, berkati keluarganya, berkati aktivitasnya. Lindungi Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kita kembali esok hari dalam saluran ini.
program Santapan Rohani hadir setiap hari, setiap jam 4, berdoa untuk Bapak Ibu Saudara para pendengar dimanapun berada. Dan apabila diberkati dengan renungan pada saat hari ini saudara, boleh Bapak Ibu membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita dimanapun, supaya mereka juga dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan bila berkenan untuk membantu pelayanan ini, silakan tekan tombol like-nya, tekan tombol subscribe-nya, supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan setiap hari. Dan setiap hari Bapak Ibu Saudara didoakan. Pujilah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin.